Kita mulai untuk tips dan trik. Nah, kemudian kalau P3K itu terdiri dari kompetensi teknis yang sangat berbeda dengan SKD, SKB di CPNS. Itu sangat berbeda. Kalau di CPNS itu ada 3 kali dengan ujian administrasi, tapi kalau di sini ada sekali saja, dan ada 2, ada 3, ada bahkan 4 ya, ada 4 kompetensi yang harus Anda capai. Yang pertama teknis, tentunya teknis ini ada 90 soal. Kemudian benar 5, salah 0. Kita sudah paham bahwa di teknis seperti itu. Kemudian pengetahuan yang wajib bukan hanya dinas, tapi pengetahuan wajib sesuai dengan profesi Anda, dan bidan juga ada perawat. D3, tindakan keperawatan atau kebidanan, yang 10 tindakan juga merupakan bagian, dan ini nanti akan kita bahas di kompetensi teknis. Saya tidak akan masuk ke sana, ini hanya pendahulunya dulu. Kemudian juga ada asuhan kebidanan atau perawatan di rumah sakit, juga komunitas serta keluarga. Kemudian tindakan kebidanan atau perawatan dasar. Kemudian komunikasi, yang dasar-dasar termasuk juga di dalamnya ada PNKS. Dan yang paling penting, Anda harus menjawab semua option. Apapun yang terjadi, Anda harus menjawab. Apakah nanti jawabannya benar atau salah, itu lain masalah. Tapi dengan mengisi jawaban, Anda meningkatkan kemungkinan untuk benar. Yang akan kita bahas malam ini mulai dari kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial sendiri itu tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, bagaimana Anda melakukan atau memimpin dalam sebuah organisasi. Tepatnya seperti itu. Dan yang penting di sini adalah Anda harus berfokus pada kepentingan organisasi. Jadi kalau di manajerial, fokus kita adalah bagaimana organisasi itu lebih dipentingkan daripada kepentingan pribadi, juga kepentingan hal-hal yang lain. Di sini pun Anda harus bisa menentukan bagaimana nanti menentukannya, nanti saya jelaskan satu persatu. Seperti apa, terutama di manajerial. Tapi secara singkatnya atau secara umumnya ini sudah saya berikan. Kemudian yang harus Anda pilih adalah pilihan yang ideal. Pilihan yang ideal artinya, walaupun itu bukan kepribadian Anda, walaupun itu bukan sifat Anda, tetapi yang paling baik untuk organisasi itulah dipilih. Nanti akan saya jelaskan lebih spesifik di bahasan manajerial. Dan Anda boleh menggunakan helicopter view. Helicopter view itu melihat dari atas. Melihat dari atas bahwa pilihan-pilihan itu adalah 4 pilihan di manajerial. Pilihan-pilihan itu adalah melambangkan orang. Ya. Si A, si B, si C itu sifatnya seperti itu. Anda melihat dari atas, kira-kira kalau Anda menjadi pimpinan, kalau Anda disuruh mengelola sebuah organisasi, mana yang akan Anda pilih dari pilihan-pilihan yang disediakan itu. Kemudian yang paling penting juga adalah jawab semuanya. Tidak boleh membiarkan ada jawaban yang kosong, karena walaupun Anda salah, Anda masih dapat nilai 1. Ya, nilai 1. Dan tapi kalau dikosongkan, Anda tidak akan mendapat nilai apapun kalau kosong. Jadi pentingnya Anda menjawab semuanya. Sangat penting sekali Anda menjawab semuanya, jangan dibiarkan kosong. Itu yang paling penting itu. Ya, syukur-syukur jawaban Anda, walaupun nembak benar, Anda dapat 4 misalnya di manajerial. Kemudian di kompetensi sosiokultural. Apa sih kompetensi sosiokultural? Kalau di CPNS terkait dengan radikalisme, intoleransi, dan lain sebagainya. Kalau di P3K namanya sosiokultural. Sosiokultural ini kalau tadi di manajerial itu harus mengacu kepada kepentingan organisasi, maka kalau di sini harus mengacu kepada kepentingan negara. Jadi dahulukan kepentingan negara dibanding kepentingan yang lainnya. Itu untuk kompetensi sosiokultural, ya, kepentingan negara. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya mengancam
keutuhan negara, maka Anda harus berperan aktif sebagai ASN, sebagai P3K, untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat, konflik di dalam antar suku, ras, agama, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian tugas Anda sebagai P3K adalah mempererat persatuan. Mempererat persatuan, tugas Anda bahwa Anda harus menjadi apa ya istilahnya itu perekat. Ya, Anda harus menjadi perekat di antara satuan dalam sebuah masyarakat, secara baik masyarakat lingkungan kecil maupun dalam secara keseluruhan dalam bangsa. Pilihannya ada tentunya adalah pilihan yang paling ideal untuk negara dan bangsa. Itu yang paling penting, bahwa Anda harus membedakan sosiokultural itu adalah di manajerial, manajerial itu adalah di manajerial itu di organisasi, kalau di kompetensi sosiokultural itu di negara bangsa, ya, negara atau bangsa. Pilihannya gimana? Pilihannya bagaimana? Pilihannya, saya memberikan kisi-kisi kepada Anda, memberikan anjuran kepada Anda, pilih jawaban ekstrim. Apa yang dimaksud dengan jawaban ekstrim? Itu adalah kalau pernyataan positif, misalnya pada saat saya akan berangkat ke kantor, ada kelompok pemuda yang akan tawuran misalnya, ya, akan tawuran. Maka yang saya lakukan adalah turun untuk melerai mereka, misalnya, ya. Itu kan positif, bagus. Itu tidak ada pilihannya, sangat bagus. Tindakan Anda yang akan lakukan sangat bagus. Itu mencegah adanya konflik sosial. Dengan adanya tawuran itu Anda mencegah konflik sosial. Maka Anda memilih itu sangat setuju. Pilihan Anda itu sangat setuju. Nggak boleh setuju, tapi pilihan Anda sangat setuju. Itu kalau positif. Ya, itu kalau positif. Jadi pilihannya adalah sangat setuju. Dan kalau itu pernyataannya negatif, contohnya misalnya gini, di kantor saya biasa ada pungutan atau ada canceling yang disediakan oleh instansi untuk menerima uang terima kasih dari konsumen misalnya. Itu tidak boleh seperti itu dilakukan, dan pilihannya harus ekstrim. Apa pilihanmu itu? Pilihannya adalah sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Jadi kalau pernyataan positif dan bagus untuk bangsa dan negara, jawabannya adalah jawaban ekstrim positif. Kalau jelek untuk negara, ekstrim negatif. Jadi sangat setuju, pilihannya hanya dua, sangat setuju dan sangat tidak setuju. Itu pilihannya seperti itu saja. Karena nilainya kalau positif, itu pasti sangat setuju itu nilainya 5. 5, 72, 74, kemudian ragu-ragu 3, kemudian tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1. Tapi kalau negatif dibalik dari mulai sangat tidak setuju itu 5 sampai setuju 4, tidak setuju 4, kemudian ragu-ragu 3, kemudian setuju 2, dan sangat tidak setuju adalah sangat setuju adalah 1. Kalau negatif dibalik pernyataannya. 2 pingin yang aman katanya. Yang aman ya, yang aman adalah yang ragu-ragu semua 3 nilainya, tapi Anda tidak punya nilai maksimal, tidak akan mendapatkan nilai maksimal. Itu yang sangat kita sayangkan nantinya. Mudah-mudahan paham, dan jangan lupa dijawab semua, karena tidak ada jawaban yang salah. Walaupun Anda pernyataan positif dijawab sangat tidak setuju, tapi Anda akan mendapatkan nilai 1. Jangan khawatir. Kemudian wawancara. Di wawancara itu ada integritas dan moralitas. Integritas nanti kita bahas di manajerial, kemudian moralitas, sama pilihannya juga yang paling bagus untuk organisasi. Pilihan yang paling ideal, ya, pilihannya yang paling ideal. Jawab semua, ya, jawab semua, tidak boleh dibiarkan kosong. Dan ini Anda silakan ini website saya, kemudian ini nanti akan disimpan di sini, tetapi dengan
link yang berbeda. Linknya tidak akan saya tampilkan di umum, saya akan berikan lewat grup, jadi orang yang tidak termasuk grup kita tidak akan tahu ada materi itu. Kemudian silakan dicek di Instagramnya, dan jangan lupa di follow di TikTok. Ya, silakan. Itu untuk secara keseluruhan, dan sekarang kita masuk kepada kompetensi manajerial. Sebelum saya masukkan ke kompetensi manajerial, kalau ada yang ditanyakan, silahkan, saya menunggu pertanyaan. Oke. Atau sambil jalan saja nanti di akhir, silakan. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi saya sudah bilang bahwa di kompetensi manajerial itu ada integritas. Apa itu integritas? Nah, ini integritas, ada konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, serta risiko yang menyertainya. Itu integritas. Kemudian, yang kedua, ada kerjasama. Apa itu kerjasama? Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategi organisasi. Maka saya bilang tadi bahwa di manajerial itu semuanya mengacu kepada kepentingan organisasi. Jadi kalau ada kepentingan hal-hal yang lain di luar organisasi, itu bukan pilihan Anda. Ya. Kemudian komunikasi. Apa itu komunikasi? Yang ketiga adalah komunikasi adalah kemampuan menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, serta disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi tetap targetnya itu adalah tujuan organisasi. Teman-teman, ini masih kelihatan? Ada? Kalau ada, Anda bisa membaca apa yang saya katakan. Boleh ketik yes. Jangan sampai nanti saya ngobrol, nggak kelihatan lagi. Oke, saya cek satu orang aja. 2 orang. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi kembali bahwa integritas, komunikasi, kerjasama itu mengacu kepada kepentingan organisasi. Oke. Kemudian orientasi pada hasil, bahwa di sini orientasi pada hasil Anda harus mencapai hasil. Ya, hasil itu artinya apapun yang terjadi, bahwa tujuan akhir adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi dan untuk keberhasilan organisasi. Sehingga uraiannya adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kembali lagi, organisasi disebut. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik tentunya Anda harus menunjukkan yang berpihak kepada publik tanpa membeda-bedakan kepentingan pribadi, golongan, kelompok, partai politik, dan lain sebagainya. Bahwa Anda harus melakukan pemberian pelayanan yang mengabaikan tadi. Yang mengabaikan tadi, bahwa yang harus diabaikan adalah kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai politik, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengembangan diri dan orang lain. Di sini artinya Anda harus mampu mempengaruhi orang lain untuk terus mengembangkan diri, sehingga Anda harus meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan
menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan, keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang. Mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain mengembangkan potensinya. Jadi, kalau ada kesempatan Anda untuk belajar, kesempatan Anda untuk ikut pelatihan, maka Anda harus proaktif bahwa Anda yang dahulu. Juga kalau misalkan ada kesempatan bagi teman-teman yang lain, maka Anda harus mengajak orang lain untuk mengembangkan dirinya. Ya, itu di pengembangan diri dan orang lain. Kemudian mengelola perubahan itu terkait dengan adaptasi. Bagaimana Anda berperilaku, kemampuan efektif tuh. Menyesuaikan diri dengan situasi yang baru dan berubah dan tidak tergantung secara berlebihan pada metode proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Ya, kalau di SKD ini adaptif, kemampuan adaptif. Karena kalau di sini ada 15 di SKD, kalau di sini hanya 8 ya. Ini jadi Anda harus memiliki kemampuan cepat dalam mengambil keputusan, cepat mengambil beradaptasi dengan situasi yang baru. Itu yang diperlukan ya, yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini maksudnya adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu dari pengambilan keputusan. Nah, itu teman-teman terkait dengan manajerial, cara singkat saya jelaskan, itulah manajerial. Bagi teman-teman yang pernah belajar di gelombang 1 tentunya sudah pernah melihat soal-soalnya, tapi bagi teman-teman yang belum, saya jelaskan dulu, dan termasuk juga teman-teman dari bidan juga belum mendapatkan materinya, saya jelaskan dulu supaya nanti pada saat kita berhadapan dengan soal, kita menjawab dengan spontan karena pemahaman terhadap materinya sudah diberikan. Kita lanjut kepada kompetensi sosiokultural. Sosiokultural itu adalah definisinya. Definisinya coba perhatikan oleh Anda, panjang banget. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang dimaksud dengan definisi sosiokultural ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian level 1, karena ada level-levelnya. Sementara. Kompetensi manajerial juga sebenarnya ada level-levelnya, tapi saya tidak terfokus pada level-level gitulah ya. Yang peka dan memahami, menerima kemajemukan ini untuk diri sendiri. Kemudian yang level kedua itu aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Kemudian level ketiganya adalah mempromosikan pengembangan sikap dan toleransi persatuan. Jadi sudah semakin tinggi levelnya itu semakin, kalau yang semakin rendah untuk diri sendiri, tapi kalau sudah levelnya kelima itu sudah levelnya lebih besar lagi, nasional. Jadi yang diharapkan adalah level kelima. Kok saya kan levelnya adalah level kedua dan ketiga, katanya D3 dan D1. Nggak, ini nggak ada urusan dengan itu. Yang penting kalau Anda mendapatkan soal
level yang paling tinggi itu yang diambil. Mendayagunaan perbedaan secara konstruktif untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Itu yang dari sosiokultural barusan, tapi ada tambahan lagi. Nah, di sosiokultural Anda harus sebagai perilaku Anda adalah sebagai perekat bangsa. Orang yang, Anda jadi lem. Merekatkan angin jadi lem kan. Anda merekat kepentingan bangsa, ada lem. Kemudian kemampuan berhubungan sosial, jadi Anda berhubungan harus baik hubungannya. Kemudian kepekaan terhadap konflik. Jadi kalau ada kelihatan ada konflik-konflik, Anda harus turun, tidak boleh tinggal diam. Kemudian harus mengembangkan juga empati, ya. Kemudian juga ada kepekaan terhadap perbedaan budaya. Misalnya begini, contohnya, pada saat Anda ditugaskan keluar daerah, maka di sana ada suku yang mayoritas itu berbeda dengan suku Anda. Maka Anda diundang untuk hadir di acara suku tersebut, maka Anda harus menyesuaikan. Nah, Anda sebagai pemerintah, sebagai perwakilan pemerintah, Anda harus bisa menyesuaikan baju Anda, perilaku Anda harus menyesuaikan dengan lingkungan. Gampangnya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, itu yang penting bagi Anda seorang P3K atau ASN. Kemudian tujuannya dalam kompetensi sosiokultural, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu adalah menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kemudian peran dan fungsi jabatan, tentunya sesuai dengan peran dan fungsi jabatan. Kemudian pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, dan tentunya memiliki etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi ya, setiap pemegang jabatan. Itu yang ditampilkan pada malam hari ini. Nanti saya akan coba, silahkan diisi. Ini nomor yang bisa Anda gunakan kalau ingin menghubungi saya. Nomor ini saja. Itu tip dan trik P3K tadi sudah. Silahkan kita masuk ke tanya jawab kalau memang ada yang ingin Anda tanyakan. Silakan.